H2O di dalam udara itu kan fasenya gas atau water vapor Kita ingin peroleh nilai entalpinya, entalpi dari H2O dalam udara ini, berapa delta H-nya, nilai energinya yang terkandung di dalamnya, energi yang terkandung di dalamnya, itu merupakan jumlah dari 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Apa saja? 1, nilai entalpi sensible water di saat kondisi liquid state. Jadi kalau di diagram itu ya, ini dari temperatur misal 18 menuju berapa misalnya 212 Fahrenheit misalnya. 18 ke 212, perubahan temperatur dari 18 ke 212 Fahrenheit itu tahap yang pertama. 1, perubahan panas sensible. Maka dibutuhkan, kalau nomor 1 ini dibutuhkan nilai harga kapasitas panas H2O liquid. Kapasitas panas H2O liquid. Jadi untuk memperoleh entalpi sensible ya, N atau M boleh ya. Mau N, mau M, boleh, tergantung nilai CP-nya. Nilai CP-nya ini persatuan massa atau persatuan mol. Tergantung nilai CP. Ya. Dikali ya delta T 212 kurang 18. Inilah untuk memperoleh nomor 1. Selanjutnya, nomor 2. Nomor 2, ini berubah temperatur. Ya. Terjadi kenaikan temperatur, kurva ini. Kurva ini terjadi kenaikan temperatur. Selanjutnya, mengalami perubahan fase. Kondisi temperaturnya sama, 2, 1, 2. Tapi terjadi perubahan fase dari liquid menuju vapor. Liquid to vapor. Perubahan fase. Nomor 2, perubahan fase itu ya dari liquid menuju vapor ya. Maka butuh nilai lambda. Maka persamaannya delta H atau Q boleh delta H, boleh Q ya. Sama dengan mol atau massa dikali kalor laten penguapan lambda. Untuk nomor 2. Terjadi perubahan fase. Kemudian, apabila temperaturnya lebih tinggi dari tekanan saturate, ratednya, ya, maka ini istilahnya superheat. Dipanaskan lagi, lebih dipanaskan.
uap tadi, vapor H2O, itu temperaturnya lebih dinaikkan. Ya. Uap yang kondisi temperaturnya naik. Maka persamaan sensibel. Delta H N dikali Cp, yang membedakannya Cp H2O gas. Cp H2O gas, itu yang membedakannya. Kalau yang satu tadi Cp H2O liquid. Cp H2O liquid. Itu ada di tabel tuh kan. Cp H2O gas ada di tabel ya. Tabel ada. Nah, inilah ketika kita ingin memperoleh nilai entalpi water vapor. Khusus nomor 3 ini pengkondisian khusus. Khusus nomor 3 ini bisa dipakai, bisa tidak. Bisa terpakai, bisa tidak. Kalau kondisinya hanya 1 dan 2, 1 ini ya, ini 2, putus sampai di sini, ini dikatakan kalau 1 dan 2 itu uap, steam atau uap ya, steam atau uap saturate. 1 rated, saturate. 1 dan 2, tahapan 1 dan 2. Kalau ketiga tahapan ini yang dipakai, itu sudah istilahnya steam atau uap superheat. Ya. Ini namanya uap jenuh, kalau istilah bahasa Indonesianya ya, uap jenuh. Mengapa dikatakan uap jenuh? Karena pada temperatur tersebut diperoleh tekanan maksimum. Ya. Tekanan maksimum inilah yang dimaksud jenuh tersebut. Tekanan maksimum inilah yang dimaksud dengan jenuh. Di pucuk itu lagi tidak baca artinya itu. Di pucuk itulah jenuh. Lah mentok di tekanan itu. Misal tadi ya, temperatur 212 derajat Fahrenheit. Ini mampu dihasilkan tekanan uap sebesar contohnya 50 PSI misalnya. Misal ini ya. Mampu dihasilkan tekanan maksimum 50 PSI. Tekanan itu terbentuk karena terbentuknya vapor kan? Adanya tekanan itu dikarenakan karena ada vapor. Itulah karena adanya vapor atau uap ya. Vapor tersebut membentuk tekanan 50 PSI di saat temperatur 212. Maksimum. Di atas itu tidak bisa lagi. 51, 52, tidak baca. Jenuh namanya. Nah, jenuh ini. Maksimum. Jenuh. Sedangkan superheat sering disebut uap kering ataupun ya steam kering. Superheat. Karena apa disebut steam kering? Jadi tadi 212 terbentuk 50 PSI.
Di tekanan 50 PSI ini dilanjutkan lagi. Misalnya ke temperatur 350 Fahrenheit. Di kondisi 50 PSI si uap, ya, di kondisi 50 PSI si uap, dinaikkan temperaturnya lagi dari 212 menjadi 350. Jadi tekanannya tetap, temperaturnya yang berubah. Nah, inilah steam superheat, superheated. Lebih dipanaskan. Nah, lebih dipanaskan. Kalau melalui perhitungan 3 tahap ini memang agak ribet. Ya. Tapi konsepnya saja dulu. Ngitungnya ribet ini, ribet. Ribetnya di mana? Ribetnya di Tigo. Ribetnya di Tigo. 1, 2 ini gampang. 1, 2 ini gampang. Di Tigo yang ribet. Tapi konsep saja. Konsep kalian ngerti cara memperoleh entalpi dari steam atau uap air. Nah, kalau cara mudah itu pakai tabel steam ya. Steam table. Saturate. Saturate. Saturate di berbagai temperatur, misal temperatur 120 Celcius misalnya. 120 Celcius. Itu akan menghasilkan tekanan jenuhnya Pmax ya, P maksimumnya 0,19853 MPa. Satuannya MPa. Atau kalau dijadikan Pascal, ya tinggal kali 1000, ya kali 1000. 198,53. Itu kalau mau dijadikan Pascal. Ini uap yang ini tekanan yang bisa dihasilkan oleh temperatur 120 derajat Celcius H2O. 120 derajat H2O. Maksimumnya segini. Jenuhnya segini. Ya. Maka nilai kalor yang terkandung di dalamnya, kita tarik. Lihat di atas. Nah, ini ada 3 tahapan juga. Ini ya, entalpi ini. HL. Apa? Entalpi yang terkandung di dalam liquid, ya, liquid HL itu. HLV ini sebutannya lambda, lambda, kalor laten penguapan. Delta HLV, kalor laten penguapan. Atau kalau di tabel yang lain, HL ini HF sebutannya. Kalau ini HFG. Ada tabel yang lain. Kamu masuk belajar termo belum? Termodinamika. Ada belum? Belum, Pak. Termo semester 3. Belum, Pak, termodinamika.
Belum ya? Selanjutnya HV, ini bisa sering disebut juga dengan HG. Nah, sedangkan ini apa? Untuk entalpi saat dia gas. Saat dia gas. Ya 3 tahapan juga. Berapa nilainya? Ya sigma. Sigma. Sigma dari ketiga ini. Penjelasan saya tadi kan, yang di Hogan tadi. Ada 3 tahapan. Ya enggak? Ini plus, plus. Nah, itulah nilai entalpi. Nilai delta H-nya. Jadi ya harus dihitung. 1, 2, 3. Tinggal mudah kalau pakai tabel steam ini tinggal mudah ya. Ini kan satuannya kilojoule per kilogram. Berarti untuk memperoleh delta H-nya cukup diketahui masanya, massa. Ya, massa dikali ini HL. Sudah dapat tahapan 1. Ya kan? Tahapan 1. Kemudian tahapan 2. Mudah juga. Atau seperti ini. Atau jumlahkan dulu semua. Ya. Delta H sama dengan HL plus HLP plus HP sama dengan satuannya kilojoule per kilogram. Enggak dulu. Sepertinya salah saya. Jadi ya, persamaannya itu. Ya. Persamaan awalnya itu. Kalau pakai ini. Kayaknya salah memang saya. Saya akui kalau saya salah. HF, HL sama dengan gitu. HV sama dengan HL plus HLV. Ini persamaan awalnya ini. Persamaan awalnya. Ya. Artinya, kalau persamaan awalnya ini ingin memperoleh delta H water vapor, H2O vapor, ya cukup ini. Cukup ini. Pakai persamaan ini. Ya. Pakai persamaan ini. HL plus HLV. Nah, ini di keadaan saturated. Saturated. Ini ya. Saturated. Ya sama seperti tadi. Sama seperti Hogan tadi kan. Si Hogan ini untuk mencari saturate ya cukup tambahkan ini dan ini. Ya. Benar kan penjelasan saya tadi? 1 dan 2. 1 dan 2 tambahkan. Ya. Coba kalian lihat nilainya, nilai yang ada di tabel. Misalnya 20 derajat. Nah, nih, misalnya ini ya. 83 itu HL ya. HL. 254 itu HLP ya. HLP. Tambahkan. Maka hasilnya ini kan. Benar?
Hasilnya ini enggak? Hasil penambahannya. Benar kan? Hasil penambahannya sama dengan 83,94 ditambah 2454,1 jadinya 2538,04. ya ini hasilnya. Ya. Hasilnya ini. Jadi ingin memperoleh entalpi saturit, khusus saturit ya, entalpi saturit itu cukup massa dikali delta H sama dengan massa dikali HP kan? P. Benar? Massa dikali HP. Ini sudah massa dikali HP. Saat saturit tadi kalau di kurva ini saat saturit kan. Nah, saat 1 dan 2 itu saat saturit. Mudah kan kalau pakai steam table, tinggal lihat saja nilainya. Kalau pakai Huggen, ribet ya. Apalagi memperoleh nilai lambda. Lambda. Pernah saya ajarkan juga pakai Huggen kemarin. Menggunakan temperatur aktual per temperatur kritis untuk mencari TR kan? TR. Ingat nggak kamu? TR sama dengan temperatur aktual per temperatur kritis. Dari nilai TR ini baru diplot ke tabel, untuk memperoleh harga lambda. Agak ribet kalau di Huggen nih. Lemaklah pakai steam table ini enggak? Pakai steam table lebih enak. Jadi perlu diingat Ian nih, perlu diingat Ian. Misal temperatur 100 derajat Celcius, 100 derajat Celcius. Uap yang dihasilkan maksimum menghasilkan tekanan 0,101 MPa atau 101,35 atau 1 atm. Yang mampu dihasilkan air saat menguap di temperatur 100 ini. Ya, inilah jenuhnya segitu, jenuhnya. Selanjutnya untuk superheat. Jadi kalau superheat itu tahap ketiga ya. Tahap ketiga. Salah lagi. Satu, dua, tiga. Nah, 3 tahap ini untuk memperoleh steam superheat. Ya, jadi kalau misal dibuat dalam sebuah alur diagram proses, ya, diagram proses. Misal ini sebuah bejana, ya, bejana tertutup, ya, bejana tertutup. Kamu masukkan air di dalamnya, kamu panaskan, ya, air tersebut, ya. Maka terjadi proses penguapan air H2O vapor. H2O vapor. Ya. Ini sudah temperaturnya, kalau dicontohkan tadi 212 misalnya. 212 Fahrenheit. Tekanannya saat diukur 50 PSI. 50 PSI. Tekanan yang dihasilkan 50 PSI. Ini baru satu rate. Satu rate. Kemudian dilanjutkan lagi. Ada heater di sini. Heater. Ya, heater.
dari 212 dinaikkan temperaturnya menjadi 350. Si uap tadi H2O vapor. Nah, ini sudah terkategori superheat. Maka ya, tekanannya akan konstan. Tekanannya akan konstan. Tekanan konstan, misal di 50 kPa tekanannya. Tekanan uap itu 50 kPa. Tekanan uap 50 kPa di temperatur berapa? Coba kita lihat. Di temperatur berapa? 50 kPa. 50. Ada ngepas ini. Ada ngepas. Coba ada yang ngepas. 200. 100 kPa ya. 100 kPa. Kita coba di 100 kPa. Saya tuh ingin mencari nilai ngepas. Ngepas. 100 kPa jenuhnya di temperatur berapa? Di temperatur ya kurang lebih ini ya. Kurang lebih nih 101,35 kPa. Di temperatur 100 derajat Celcius. Temperatur 100 derajat Celcius. Tekanan yang dihasilkan 100 kPa itu kurang lebih di temperatur 100 derajat Celcius. Dari 100 derajat Celcius dipanaskan lagi, itu maksudnya, ya. Superheat itu. Dari 100 derajat Celcius dipanaskan lagi. Maka hasilnya superheat. Nah, ini kan. Ini ya, 100 kPa di kondisi 100, yaitu saturation-nya di 100. Dipanaskan lagi. Nah, temperaturnya lebih ditinggikan ya. Maka entalpinya pun juga berubah. Entalpi si uap ya. Coba cek yang di saturation, kita cek yang di saturation. Berapa entalpinya? Di saturation entalpinya di 100 ya. Tadi untuk mencari entalpi saturation cukup tambahkan ini dan ini. Ya kan? Tambahkan ini dan ini menghasilkan ini. 2676. Jadi inilah entalpi saturation. Entalpi saturation. 2676. Kita cek di superheat. Di entalpi saturation 2676 di sini ya. Nah, di 100 derajat Celcius. 2676 ya. Kita naikkan lagi temperaturnya. Naikkan lagi temperaturnya. Otomatis ada penambahan tahap 3. Ya kan? Penambahan tahap 3. Ialah sensible heat dari gas atau delta H sama dengan massa dikali Cp gas H2O.
Ini tahap 3 ya. Tahap 3. Ada penambahan menjadi 150 bertambah dari 2676 menjadi 27776. Jadi 200 bertambah lagi entalpinya. Jadi inilah yang dipakai kalau ingin memperoleh nilai delta H H2O dalam kondisi superheat. Ya tak? Superheat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Petik. Sekarang saya bertanya. Ya, misal saya berikan soal UTS. Bagaimanakah Tidak pernah saya keluari soal bagaimanakah. Saya keluari soal hitunglah. Nah, tidak pernah bagaimanakah. Hitunglah yang ada. Bagaimanakah cara membedakan antara steam saturate dan steam superheat. Dan bisa jawab nilai plus dari saya. Nah, coba saya kasih soal, saya kasih contoh. Steam, temperatur T 150 derajat Celcius. P P 120 kPa. Apakah ini steam saturate atau superheat? Apakah ini steam saturate atau steam superheat? Salah mengklasifikasikan atau mengkategorikan, ya, salah nyari tabel, salah make tabel. Ya. Bagaimana jadi cara mencirikan? Ya, mencirikan untuk saturate perubahan temperatur, perubahan
perubahan temperatur akan beriringan ya. Beriringan dengan perubahan tekanan maksimumnya. Perubahan temperatur akan mengiringi. Jadi tekanan itu mengiringi perubahan temperatur, itu bahasanya. Jadi saat kondisi 150 derajat Celcius, ya, 150 derajat Celcius, itu tekanan yang mengiringinya berapa? Tekanan yang mengiringinya di 150 itu 475 kPa. Tekanan yang mengiringinya di 150 ini, B maksimumnya, B kejenuhannya 475 kPa. Ini lebih rendah dari 475. Artinya steam ini saturate. Steam saturate. Kawin? Steam saturate. Selesai? Steam saturate. Kemudian dari Unja, Bu. Akan beriringan ya. Kalau misal 120, maka tekanan yang dihasilkan 198 kPa. 198 kPa. Di bawah 198 boleh. Maksimum ini nih, maksimum ya, maksimum. Ya. Kalau satu superheat, temperatur meninggalkan, istilahnya meninggalkan. Itu adalah bahasa mudahnya ya. Saya ini ingin mencari bahasa mudah untuk kamu ya. Temperatur meninggalkan tekanan. Bahasa mudahnya ya. Temperatur meninggalkan tekanan. Itu untuk superheat. Ya, superheat. Tekanan 50. Dia beriringan di saat saturation. Nah, berapa? Cek di tabel saturation. Nanti ninggal ke si temperatur ini. Ninggal ke tekanannya konstan. Konstan tekanannya. Tekanan konstan. Nah, ini sudah terkategori superheat. Ya. Dah. Nah, siang melok lagi, Win. Siang. Ya, masih ada. Ada. Ibu itulah tetap ibu. Siapa? Kurang tahu juga, Win. Hidrokarbon tuh lah. Kelas siang. Oke. Kemudian thermal efisiensi. Ayo, Pak. Bahas satu paragraf alangkah lama ya, Pak. Apa nih? Bahas ini mah ya. Tidak tamat-tamat buka buku itu tidak. Selanjutnya thermal efisiensi. Ya. Efisiensi. Ya. Jangan salah tafsir ya. Jangan salah tafsir. Efisiensi, efektivitas, efektif.
Kan sering itu di ngomong-ngomong ke wong kan? Dia ngomong ke wong. Sekarang kita lihat definisi. Ya. Definisi. Persentase dari total heat yang masuk, ya, heat input, di mana secara effectively, nah, dengan efektif, arti efektif ini, nah tadi kan arti efektif ini tidak menyia-nyiakan waktu, ya, tidak lambat terhadap waktu, artinya waktu, terhadap waktu kalau efektif. Dengan efektif, jadi kalau diganti-ganti waktu penggunaannya berubah, jelas ya, artinya harus sama kondisi penggunaan waktu itu harus sama. Ini berat bahasa dia nih ya, secara efektif. Nah, digunakan panas input itu tadi digunakan untuk sesuai yang diharapkan. Nah, sesuai yang diharapkan. Untuk apa ya itu nak? Ya. Untuk apa? Untuk apa? Ya. Jadi biasanya kalau heat input ini dalam satuan energi Q, maka desired manner-nya itu dalam bentuk Q juga. Ya. Artinya Q yang terpakai untuk apa? Ya tadi terserah, desired manner, terserah. Q untuk apa ini nih? Ini secara umum, definisi secara umum ya. Per Q yang masuk. Q yang masuk. Itulah pendefinisian dari efisiensi. Ya. Tapi ada catatan di dia nih, nah. Ada catatannya, effectively. Nah, harus sama dulu waktunya tuh. Waktu penggunaannya harus sama. Tidak boleh kondisi 1 dipakai sejam, kondisi 2 dipakai 5 jam. Ya beda lah. Beda harga. Ya. Maka harus ada nih effectively. Misalnya, ya, ini ada sebuah furnace. Furnace itu ya media atau tempat pembakaran bahan bakar padat. Taruhlah batu bara misalnya ya, batu bara. Dapur, furnace itu dapur tempat memasak. Kadang orang nyebutnya juga kalau untuk gas, ini untuk padat ya. Kalau untuk gas itu tempat bakarnya itu apa istilahnya burner ya, burner. Ya, sama saja sebenarnya tempat terjadinya proses pembakaran ya. Tempat terjadinya proses pembakaran. Batu bara masuk, batu bara ya sebagai bahan bakar. Kemudian udara masuk. Selanjutnya ada gas buang atau apa? Flue gas. Gas buang dari hasil pembakaran. Ini kan dihasilkan sejumlah kalor
dari pembakaran batu bara itu dimanfaatkan oleh boiler. Dimanfaatkan oleh boiler. Panas dari pembakaran batu bara di furnace dimanfaatkan oleh air H2O liquid, H2O liquid untuk menjadi H2O vapor. Untuk menjadi H2O vapor. Tempat mendidihkan dan menguapkan itu namanya boiler, namanya ya, nama tempat untuk mendidihkan dan terjadinya proses penguapan air itu ya, boiler. Panas dari pembakaran batu bara dimanfaatkan oleh boiler. Misalnya ini kasusnya kan, bagaimana memperoleh efisiensi termalnya? Efisiensi termalnya sekarang yang desired manner-nya apa? Desired manner-nya apa? Yang desired manner. Nah, itu kamu jangan ngetahui bahasa Inggris saya ya. Awas be kamu. Ini di cerudein. Saya nyebut desired. Apa? Apa? Hah? Desired manner-nya apa? Lemah tak saya ini mengartikan bahasa Inggris? Kamu nak belajar bahasa Inggris dengan saya? Hah? Apa yang diinginkan? Ayo. Ah, kamu nih. Masih nyimak tidak? Rizkia, masih nyimak enggak? Rizkia? Masih, Pak. Triayu? Masih, Pak. Dekan. Oh, dekan. Masih, Pak. Masih? Masih, Apa Pak. yang diinginkan? Yang diinginkan dari proses ini apa? Yang diinginkan. Saputri, apa Saputri? Yang diinginkan apa dari proses ini? Ayo berpikir, Dek, berpikir. Apa yang diinginkan dari proses ini apa? Dipa, Dipa. Ada, Pak. Hasil pembakaran enggak, Pak? Walah. Yang diinginkan dari proses ini apa? Saputri, apa? Akil, mana? Yang diinginkan dari proses tersebut dihasilkannya apa? Stem. Edem kamu nih. Atau H2O vapor. Itu yang pengen dia tuh. Pengen dia dihasilkannya steam. Kita makar-makar batu bara ini, panasnya dimanfaatkan oleh boiler untuk menguapkan air. Ya. Yang diinginkan dari proses ini ialah apa? Akil? Apa? Steam, Pak. Bukan uap air, uap air. Salah terus. Ya steam, ya steam. Nah, steam. Jangan kamu sama ke ya steam motor ya, steam motor, steam mobil. Ini habis cuci steam, Pak. Oh, jangan kamu sama ke. Seringnya enggak di tempat-tempat pencucian mobil nyuci steam. Wah, nyuci mobil pakai steam, hancur mobil. Nah,
Lagi kamu ke cucian mobil, cucian motor, protes ya. Bawa ini, tabel steam. Bawa tabel steam. Yang dikatakan steam itu, Pak, ini, Pak. Nah, ya. Bawa tabel steam. Iya, pasti ke masyarakat yang buat istilah. Ya. Yang diinginkan ialah apa? H2O vapor, steam. Ya, jadi cari nilai entalpinya. Delta H steam. Delta H steam. Berapa nilainya? Per. Yang input. Sumber panas dari proses ini dari mana? Sumber panas dari proses ini dari mana? Asalnya. Siapa yang berani ngomong? Furnace, Pak. Tidak ada, jangan takut dicampai ya. Biasa we, jangan takut campai. Pak ini memang hobi nyampai ya, cuma artinya baik. Lip, mana Lip? Hadir, Pak. Nah, dari mana sumber panasnya? Berpikir. Sumber panasnya dari Dipa. Mana Dipa? Nana mulut tulen nana bergerak itu cahaya. Pembakaran dari furnace, Pak. Furnace bisa dibakar. Maksudnya panas yang dihasilkan dari furnace itu apa? Panas dari furnace dapat dari mana? Bahan bakar. Nah, iyo. Dari bahan bakar, Pak. Itulah. Artinya dari panas tersebut dari pembakaran batu bara. Pembakaran batu bara. Berapa besar panasnya? Berapa besar panasnya dari pembakaran batu bara itu? Kalau secara sempurna ya, batu bara itu dibakar, nilainya sebesar heating value batu bara. Nilainya sama dengan, kalau sempurna nih, catatannya kalau dia sempurna terbakar. Sesuai heating value batu bara. Nah, jadi pernya heating value batu bara. Kali 100. Nah, inilah efisiensi. Berapa nilai kalor steam, berapa nilai kalor batu bara per kali 100. Kamu ngenjuk modal berapa? Modalnya tidak, modal ini. Ini hasilnya. Ya. Tinjuk modal dalam bentuk duit misalnya lah. Tinjuk modal 100.000. 100.000 dalam bentuk duit. Dapatlah beli tepung, beli ikan, beli ini dijadi ke pempek. Ya. Dijadi ke pempek 50 biji. 50 biji. Modalnya 100.000, dapatnya 50 biji. Dijual sebiji 3.000. 3.000. Untung nggak kira-kira? Untung, Pak. Mana untung? 50 Pak. juta, Pak. Allahu Akbar. Mana untungnya? Hah? Untungnya enggak? Untung 50, Pak. Iya. Untung. Rugi waktu, Pak. Yo, rugi waktu. Jadi untung kan? Untung, Pak. Kalau hitungan duit, caknya cepat kamu ya. Menghitung-hitungan duit. Menghitung-hitungan kalor, caknya agak lemot. Ya.
Nah, itulah keefisiensian, ya, keefisiensian. Kalau efektif tadi, itu patokannya terhadap waktu pelaksanaan. Ya. Combustion of fuel. Bosen kan lo teori terus. Aku langsung hitungan kayak gitu. Coba dekat. Goyer be, Pak. Nah, goyor baik. Emang kau nak mandi ya, goyor-goyor. Belum mandi ya, bukan dekat. Belum, Pak. Combustion of fuel, ya. Saya baca sekilas dulu. Jadi bahan bakar itu kan kalau sesuai wujudnya, fasenya, itu ada 3 jenis. Bahan bakar gas, bahan bakar liquid, bahan bakar solid. Pak, nah bahasa Inggrisnya Pak, bahan bakar padat Pak. Untuk terjadinya proses pembakaran, combustion fuel ini, itu kan harus terpenuhi syaratnya. Syaratnya harus terpenuhi. Ada bahan bakar, ada oksigen, ada sumber panas. Ini syaratnya, ya, untuk terpenuhinya. Bahan bakar gas, bahan bakar gas ini sangat mudah terbakar, ya, sangat mudah terbakar, karena mudah terjadi kesetimbangan. Mudah terjadi kesetimbangan antara bahan bakar dan udara. Misalnya CH4. CH4 itu gas ya. Atau C2H6 ya. Itu gas juga. C3H8. Jadi kalau sampai C5, C5H12. Ini seluruhnya bahan bakar gas. Gas ya. Kamu di rumah itu. Di rumah. Itu ada gas LPG kan? Gas LPG. Ada, Pak. Ada, Pak. Kandungan dari LPG itu apa? Gas LPG. Di dalam tabung gas LPG itu isinya gas atau liquid? Di tabung. Liquid, Pak. Nah, liquid. Nah, liquid apa yang terkandung di dalam tabung gas LPG? Liquid apa? Propan dan butan. Propana, propilen, Pak. Propan dan butan. C3 dan C4. Mudah kan Mama kamu masak, tinggal cetek langsung apinya biru, ya. Mudah bakar. Karena misalnya C2H6 plus O2. Ya, ini sama-sama berfase gas. Sama-sama berfase gas. CO2
Hah? H2O. Iya kan. Bismillah jalan loh. H2O. Makanan bentar lagi jadi. Oh, Belum jalan. Nah, siapa yang ngomong nih? Nah, nyanyi Nah, ini belum. deh. Enggak tahu kate ini. Ceknya ini deh. Mamangnya apa? Setarakan. Ini 3. O 7, 7/2. Itu kan? Apabila ingin dibakar 1 mol etan, 1 mol etana, 1 mol etana, C2, maka dibutuhkan oksigen berapa mol? Oksigen berapa mol? Maka dibutuhkan oksigen, ayo, berapa mol? Agar terbakarnya C2H6, dibutuhkan oksigen berapa mol? Ayo jawab. Jangan malu-malu. Keaktifan kamu dinilai. Ya. Kalau C2H6-nya 1 mol, maka butuh berapa mol oksigen? 7/2, Pak. Iya, 7/2. 3,5 mol O2. 3,5 mol O2 ini kan disuplai dari udara. Udara. Jadi ketika ya dibakar gas, ya, ini korek saya, korek saya. Maka langsung bisa dipenuhi oleh udara. Langsung bisa dipenuhi oleh udara. Butuh berapa mol? Butuh berapa mol? Alhasil untuk gas, ya, pembakaran sempurna terjadi sangat besar. Dihasilkannya CO2 itu relatif tinggi. Pembakaran sempurna terjadi. Ya. Karena mudah terjadi tadi kesetimbangan. Ya. Kesetimbangan. Ya. Mudah terjadi kesetimbangan. 1 mol ya butuh 3,5 mol. Tinggal ambil dari udara karena fasenya sama-sama gas, sama-sama gas. Ya. Jadi enak dia itu setimbangnya itu enak. Itu untuk gas, tidak perlu repot untuk bakar gas dia, tidak perlu repot. Yang bermasalah itu liquid dan solid. Liquid dan solid. Kita bahas liquid dulu. Liquid. Syarat terjadi bisa terbakarnya liquid itu harus diketahui dulu. Ya. Harus tercapai dulu. Tercapai temperatur flash point. Harus tercapai dulu temperatur flash point. Itu syarat. Ya. Pak, aku bakar bensin ya. Nggak nengok temperatur lagi, Pak.
langsung sulut-sulut ya. Bakar minyak tanah langsung ya Pak. Nggak perlu nengok temperatur lagi. Ya. Karena lihat temperatur lingkungan berapa. Temperatur lingkungan ya sekitar 28 sampai 35 ya. Derajat Celcius temperatur lingkungan. Otomatis apabila kamu membakar bensin, misalnya bensin ya. Bensin. Temperaturnya akan mengikuti temperatur lingkungan. Flash point dari bensin ya sama dengan lingkungan, rendah, malah lebih rendah dari 30 derajat. Lebih rendah. Karenanya, kalau kamu naruh bahan bakar bensin di ruangan terbuka, lambat laun akan menguap dan habis. Menguap dan habis. Sekarang apa tujuan ingin tercapai temperatur flash point? Temperatur flash point. Apa tujuannya? Tujuannya agar terjadi bahan bakar liquid tersebut, agar terjadi proses pengabutan. Tujuannya agar terjadi proses pengabutan. Gabut, gabut. Asal katanya gabut, ya. Pengabutan atau awan. 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 Atau terbentuk vapor. Terbentuk vapor. Ya tidak jauh-jauh dari nyuruh si liquid ini agar menjadi gas. Tidak jauh-jauh tujuannya agar liquid tersebut bisa menjadi fasenya gas. Kalau sudah bahan bakarnya berfase gas, mudah setimbang dengan oksigen yang juga berfase gas. Mudah setimbang dengan oksigen. Kalau kamu tidak penuhi ini, tidak penuhi flash point ini, alhasil pembakaran tidak sempurna. Ya, dihasilkan CO. Ya, tidak sesuai dengan keinginan. Tidak sesuai dengan keinginan. Misalnya C6H14. C6H14 atau apa? Heksan ya. Heksan. Plus O2. Menghasilkan CO2 plus H2O. Ini 6, ini 7, 12, 19 per 2. Misal ini 1 mol. 1 mol. Ya. 1 mol. Cuma kamu supply misal 5 mol O2. Tidak cukup. Tidak cukup kan? Tidak cukup agar dia menjadi CO2. Alhasil terbentuklah pembakaran karbon cukup dengan satu oksigen. Pembakaran tidak sempurna. Itu bahan bakar liquid. Contohnya, kalau bensin mudah ya. Contohnya solar. Solar itu flash point-nya cukup tinggi, sekitar 150 derajat Celcius. Temperaturnya cukup tinggi flash point-nya ya. 150-an. Ya.
si solar. Kalau kamu bakar, pakso bakar, dipakso bakar. Nah, ini solar nih. Kamu pakso bakar, misal kamu kasih kertas ya, kertas. Nah, kertas. Dibakar kertas itu kan. Bakar. Ya terbakar, permukaan solar ini terbakar. Tapi hasilnya asap hitam. Asap hitam. Asap hitam itu disebabkan oleh kandungan CO. Ya, kandungan CO. Nah, sedangkan di mesin-mesin bakar solar atau motor diesel ya, motor diesel itu dia akan berangsur-angsur. Nah, berangsur-angsur agar tercapai ruang bakarnya, ruang bakar. Ruang pembakaran si solar itu dipanasi dulu dengan berangsur-angsur pembakaran tadi. Dipanasi dulu si ruang bakar solar ini untuk menuju flash point. Saat dia temperatur ruang bakarnya sudah sama dengan flash point, maka nilai kalor solar akan maksimum. Akan maksimum. Ya. Terbakar sempurna. Jadi nilai kalornya dikeluarkan semua. Kalau tidak sempurna, ya sebagian dikeluarkan. Jadi istilah orang tuh, kalau yang motor diesel nih lambat panas. Lambat panas. Istilah wong. Kalau sudah panas, jangan ditanya lagi tenagonya. Kalau sudah panas. Gitu ya. Oh, itu bagus filosofi masyarakat. Ya. Tapi tidak tahu ilmunya dia tuh. Benar ini? Si dekan. Man. Benar, Pak. Benar? Benar. Sering kau nengok motor diesel, tidak? Motor diesel. Enggak pernah, Pak. Mobil solar teman, Pak. Cak mana mobil solar tuh? Awal-awalnya lembet ya? Iya. Lambat ya? Asapnya memang hitam, Pak. Yo. Nah, jadi kalau mobil solar dikategorikan awal di proses startup ya, awal starting itu lambat jalannya. Setelah dia panas si ruang bakar ini panas, maka energinya berkali-kali lipat dari bensin, motor bensin. Jadi tenaga solar tuh jangan diragukan ya. Bensin itu C7, C8. Nah, C7 dan C8, si bensin. Si solar itu C15, C18. Dua kali lipat, bisa-bisa dua kali lipat nilai kalornya ya. Nilai kalor dari si solar. Jadi kalau urusan tenaga jangan diragukan solarnya. Tapi ya tadi lambat panas. Nah, istilah wong. Pernah kau dengar dekan? Pernah, Motor Pak. diesel itu lambat panas, ha? Pernah. Pernah. Berarti irit juga katanya, Pak, solar. Iya, lebih irit itu karena tadi nilai kalornya tinggi. Tinggi ya. Jadi kau sudah dapat ilmu baru kan? Dapat, Pak, dapat. Mudah kau jelaskan ke masyarakat. Oh, ini lebih irit. Oh, karena ini, Pak, nilai kalornya itu lebih tinggi dari bensin, Pak. Oh, ya. Tapi kelemahannya, Pak. Lebih lama, Pak. Apa? Pembakarannya lebih lama daripada bensin. Dia tuh pas startup, Pak. Startup. Agar si ruang bakar itu panas. Temperaturnya harus sama dulu dengan flash point. Kalau sudah sama dengan flash point, ya solar tersebut mudah terjadi ya tadi apa? Gabut. Pengkabutan.
Nah, contoh lagi misalnya minyak jelantah. Minyak jelantah. Minyak jelantah ini terkandung unsur CHO di dalamnya. Oksigen ini bukan kategori bahan bakar. CH ini kategori bahan bakar. Ya. Bisa dibakar minyak jelantah nih. Misal mamak kamu buang-buang terus minyak jelantah di rumah. Mak, sini mak. Kita jadi ke bahan bakar. Ya. Bisa. Ya tadi syaratnya. Flash point-nya tercapai dulu. Flash point temperatur. Berapa temperatur flash point minyak jelantah? 250-an. Tinggi. 250-an. Carilah. Pastikan lagi. Ya, kalau kamu penasaran. Nah. Tinggi. Jadi, bisa kita awali misal ruang bakar tersebut. Yo, makai bensin dulu misalnya, bakar bensin. Bensinnya. Bensin dibakar dulu, lah panas, baru salurkan minyak jelantah di bensin misalnya. Nah, ini aliran untuk minyak jelantah. Minyak jelantah. Pernah jengok juga Pak, bisa pakai tisu gitu Pak. Apa? Bisa pakai tisu waktu itu, pernah kita jengok. Pembakaran minyak jelantah. itu, Pak. Iya, cuma tidak sempurna. Bisa-bisa. Cuma energi yang dihasilkan tidak sempurna, tidak seluruhnya. Hasilnya banyak asap hitam baik. Kalau nak bagus, tercapai dulu flash point. Kalau tidak tercapai, ya pembakaran pada bagian permukaan bagian permukaan. Nah, bagian permukaan. Itu kalau tidak melalui proses pengabutan. Ya tadi tujuan pengabutan itu agar memudahkan terjadinya stokiometri atau kesetimbangan, agar mudah terjadinya kesetimbangan dengan kebutuhan oksigen, ya, mempermudah. Harusnya Pak nih dosen teknik pembakaran, ya. Nah juga loh diajari kamu. Sanggup tidak Pak ya kamu? Muntah-muntah atau berasap-asap, tidak malah. Nah, ini untuk liquid, ya. Dan syarat tadi liquid flash point, ya. Bahan bakar padat. Nah, ini yang ribet nih, padat, ribet. Ya. Makanya bahan bakar padat itu banyak menghasilkan asap hitam. Misal bakar kayu, bakar. Ya. Karena tadi tidak setimbang dengan kebutuhan oksigen. Bakar batu bara, asap hitam juga. Asap hitam itu masih bisa dibakar. CO kan, CO plus O2. Bisa lagi dibakar. Jadi solusinya, ya, bisa dijadikan bahan bakar padat ini menjadi bahan bakar cair misalnya. Cuma panjang prosesnya. Ya, dijadikan bahan bakar cair. Padat menjadi cair. Bisa. Jadi kalau dalam batu bara dicairkan, cair. Istilahnya liquefaction, batu bara. Atau batu bara itu dijadikan gas. Batu bara itu kan padat kan. Atau istilahnya gasification. Ini panjang tapi prosesnya. Panjang. Ya, kami tidak langsung Pak padat tuh untuk dibakar. Dilahirkanlah alternatif untuk mempermudah pembakaran. Ya. Pembakaran dengan cara
penghalusan ataupun apa grinding. Mesh. Batu bara misalnya, batu bara padat itu batu bara, ya dihaluskan, gitu kan. Keukuran berapa misalnya, 60 atau 200 mesh misalnya. Ini skala ukuran mesh ini, skala ukuran. Dihaluskan. Selanjutnya buat di apa? Burnernya, burner untuk membakar serbuk, ya istilahnya serbuk lah, kan? Serbuk batu bara, dihembuskan di burner, dihembuskan, hembuskan. Atau kalau istilah orang, kalau di alat pembakaran batu bara ini, burnernya namanya pulverizer burner. Jadi misal ini burnernya ya. Ini udara masuk. Kemudian ini ada blower untuk menghisap serbuk batu bara serbuk, dihisap oleh si blower, ya. Kemudian dihembuskan, kontak dengan udara, dibakar. Jadi di alat pulverizer burner, kalau pembakaran bahan bakar padat batu bara, contohnya. Jadi tujuan penyerbukan tadi dijadikan serbuk, ya tadi untuk mempermudah kesetimbangan dengan kebutuhan oksigen yang berfase gas. Itulah ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya ke sana. Ini biasa kalau pulverizer burner ini di industri semen, ya, ataupun pembangkit yang make batu bara lah. Tapi kalau apa? Kalau di pembangkit itu sudah dibakar dulu batu bara, ya. Pakai apo misalnya duluan, lah ada kobaran api ini kan, kobaran api. Sudah ada kobaran api, tinggal cemplung ke batu bara, cemplung ke, plung. Batu bara padat dicemplung ke, akan terbakar karena di sini ruang bakarnya sudah temperatur sangat tinggi. Ruang bakarnya temperaturnya sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi tinggal cemplung ke bahan bakar padat tuh, cemplung, nah terbakarlah itu. Ya. Karena sudah ada pembakaran di awal, Tidak perlu repot-repot lagi pakai penyerbukan, Nah, kalau apa? Kalau liquid tadi, liquid belum selesai liquid tadi. Itu proses apa? Proses pengabutan itu bisa dengan pemanasan misalnya. Dipanaskan bahan bakar itu ya.
Bahan bakar dipanaskan, temperaturnya akan naik kan? Temperatur naik ya. Menuju flash point kan? Kabut ya. Dengan cara pemanasan. Pemanasan. Kemudian bisa juga dengan cara spray. Spray. Ya, cak kamu nyiram kembang itu nah, nyiram kembang. Cuma harus tekanannya tinggi. Misal ini ada pompa di sini kan, pompa. Di sini sumber bahan bakar liquid, bahan bakar. Dipompakan, kemudian dispray. No, gitu. Terjadi butiran-butiran kan, terbentuk butiran, dispray. Baru dikontakkan dengan udara. Spray butiran-butiran liquid itu ya hampir menyerupai molekul-molekul gas, molekul-molekul gas. Jadi akan sangat mudah untuk terbakar. Sangat mudah untuk terbakar. Untuk proses pensprayan ini dibutuhkan yang namanya nozzle. Tujuan nozzle itu terjadinya proses expand. Ya. Nozzle itu tujuannya terjadinya proses ekspansi. Tujuan nozzle. Dari ruangan yang kecil, ini nozzle ini. Nah, misalnya ini pipa ya, pipa untuk bahan bakar. Ya, bahan bakar ini. Nah, ini kan. Nah, pipanya ini kan. Pipanya. Dilalui ke nozzle, ruangannya lebih kecil dari pipa, kemudian diekspand ke lingkungan. Yang ruangannya lebih besar, terekspansi. Nah, pernah enggak Saputri nyiram kembang enggak? Nyiram kembang. Pernah, Pak. Nah, pakai itu enggak? Pakai spray itu enggak? Tidak, Pak. Pakai gayung. Ini nenek gayung. Oh, sorry. Ya, di spray. Agar ya tadi ujung-ujungnya untuk mempermudah terjadinya kesetimbangan bahan bakar dengan oksigen yang dibutuhkan. Ya, spray tadi diperkecil ukuran-ukuran dari liquid. Ukurannya diperkecil. Butiran-butiran jadi. Oke. Itu terkait fuel combustion ya, teknik pembakarannya. Nah, untuk hari ini jadilah dulu materinya. Agak sore kita akan bahas ilustrasi 4. Agak sore tapi. Kalau nak ngikuti ya stay tune. Siapa? Ya, channel radio saya ini. Ada pertanyaan? Kate, siap-siaplah UTS besok ya. Minggu depan, Pak. Ya kok nak Minggu besok? Depan, Pak. Sabtu Minggu kan free kan? UTS ya kita. Depan, Pak. Ada. Tidak galak nerima tantangan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak.